Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Nas firman Tuhan hari ini, Yeremia 18 ayat 14 dan 15. Mungkinkah salju Libanon mencair, meninggalkan lerengnya yang berbatu? Mungkinkah air gunung yang sejuk akan mengering? Akan tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka membakar kurban kepada ilah yang sia-sia. Mereka tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, di jalan-jalan dari zaman dahulu, dan mengambil jalan pintas, jalan yang tidak dibuat. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kalau di Indonesia katanya ada salju abadi di puncak Gunung Jayawijaya. Saya belum pernah ke sana dan pernah lihat. Tapi dalam kisah dalam Alkitab dan di pegunungan Libanon ada sejauh 160 km. Itu pegunungan itu memang katanya, dan saya juga belum pernah ke sana, salju tidak pernah mencair. Dan nas kita hari ini, Tuhan sedang menggambarkan dirinya bahwa seperti salju yang abadi itu, dia tetap di sana. Dan kalaupun menurun atau mencair, dia akan tetap ada. Dan cairan itu adalah aliran segar lewat lereng-lereng dan sampai kepada tempat-tempat yang akan menjadi berkat buat yang lain. Dan kalau kita baca dalam Mazmur 133, digambarkan seperti embun atau awan yang dari Hermon, dari pegunungan Libanon itu, akan mengalir kesejukan ke bukit-bukit Sion. Ini menggambarkan bahwa Allah yang tetap, Allah yang penuh kuasa itu, yang putih salju itu juga yang akan mengalirkan berkat sampai kapanpun. Dan dia berkuasa untuk itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat dalam dalam Yeremia 18 ini, digambarkan bahwa seperti seorang yang penuh dengan kebaikan dan kasih, dia menggambarkan kecewaannya tentang perilaku umat Allah saat itu. Umat yang sekarang akhirnya mengatakan seolah-olah Tuhan gak bisa buat apa-apa bagi kita. Kalau dulu nenek moyang kita dimerdekakan, tapi sekarang Tuhan gak bisa buat apa-apa. Suka-suka kami lah. Kami yang pilih jalan kami. Demikian. Seolah-olah Tuhan tidak dapat bertindak apapun atas mereka. Bapak Ibu, ketika umat melupakan kuasa Tuhan, itu menjadi celaka besar. Dan ini menjadi kekuatan sesungguhnya buat kita. Kita tahu, dan saya yakin kita semua mengimani, bahwa Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, tetap dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan bahkan dia hidup. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu, kita harus tetap teguh dalam ini. Di zaman akhir ini, walaupun banyak sekali yang mau menyesatkan kita, jangan pernah kita melupakan bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang tetap mengasihi dan pelihara hidup kita. Dulu dia selamatkan kita lewat kayu salib. Dan dia sampai saat ini tetap mau menyelamatkan kita. Oleh karena itu, dalam semua pergumulan kita menjelang akhir zaman, mari tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan juga keluhan Tuhan di ayat 15, akan tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka membakar kurban kepada ilah yang sia-sia. Mereka tersandung jatuh di jalan-jalan mereka. Bahkan mengambil jalan pintas, jalan yang gak pernah dibuat oleh Tuhan dan tidak pernah disetujui oleh Tuhan. Bapak Ibu, hidup di kemajuan zaman sekarang ini, jangan sampai kita juga melupakan jalan Tuhan. Oleh karena itu tetap berserah kepada Tuhan. Zaman ini kalau dulu orang Batak katanya suka bertanya kepada dukun, parbaringin. Dan tidak ada lagi sekarang. Walaupun masih ada satu dua suka percaya kepada dukun.
Tetapi celakanya Bapak Ibu, kalau di zaman sekarang berubah, bertanya kepada ahli nujum yang baru, teknologi AI, Artificial Intelligence. Kan gak kedukun pendeta, benar gak kedukun. Tapi kepada ahli nujum yang lain, apakah itu benar atau tidak? Silakan timbang sendiri. Saya tidak anti teknologi, tidak. Kita perlu teknologi, itu adalah karunia Tuhan untuk kita pergunakan, mengembangkan pekerjaan kerajaan Allah. Tetapi jangan juga kita bertanya, apa yang akan terjadi besok? Apa bintang kita hari ini? Atau kita bertanya tentang nasib ke depannya. Percayalah kepada Tuhan. Dan juga dalam perjalanan hidup ini, segala semacam suatu cara. Ada orang menganggap cara ini toh sama juga, gampang juga kok. Misalnya dalam cara pintas, suap, korupsi dan segala macam. Cuma kasih Tuhan, jalan pintas belum tentu hasilnya baik. Tapi mari kita percayakan berjalan bersama Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita mau sampai kepada hidup itu, kita harus lewat jalan dan cara Kristus itu sendiri. Mereka tetap teguh dalam Tuhan. Allah kita tetap mengasihimu, tetap mau menyelamatkan dirimu, menyelamatkan diri. Mari tetap teguh tinggal dalam Tuhan dan tetap berjalan bersama Kristus. Tuhan memberkati.